Oke, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam dari waktu Indonesia bagian Barat. Selamat datang teman-teman di scholarship webinar yang diselenggarakan oleh English Benua. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan weekendnya untuk datang di webinar kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Melva yang akan menjadi moderator sekaligus MC dan akan memandu teman-teman di acara kita pada malam ini. Nah, sebelum kita kenalan sama narasumber kita malam ini, teman-teman, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Mr. Rian. Mr. Rian ini merupakan founder dari English Benua. Silahkan kepada Mr. Rian. Okay, thanks for the opportunity. So, tunggu sebentar ya. Oke, ini jelas nggak nih suara saya? Atau Suaranya bergema, Mister. gema ya? Oke, terus sebentar. Sorry banget ya. Oke, kok ini udah nggak ya? Aman. Okay, I'm so sorry ya for the technical issue. So, good evening everyone. Welcome to our weekly scholarship webinar. My name is Ryan, and as you know, I'm the founder of English Banua. And this webinar actually is really special because we have guest speaker from Oxford University. I believe you know Oxford University, one of the best university in the world. But this is not only about Oxford. This is about the journey of Miss Fauna. How she could go there? Gimana sih Miss Fauna kok bisa ke sana? Apa sih yang menjadi dasar kenapa Miss Fauna bisa ke Oxford? Nah, itulah yang akan dibahas oleh Miss Fauna dan harus teman-teman simak ya guys. Karena mungkin ini bisa jadi momen sekali seumur hidup juga ya, teman-teman bisa ketemu langsung dengan awardee dari Oxford University. Dan teman-teman harus ingat, ini bukan tentang harus bisa ke Oxford atau enggak, tapi memilah perjalanan ya, memilah hikmah perjalanan dari Miss Pona. Seperti yang saya sering bilang, mencari narasumber dari influencer tuh banyak guys, tapi mencari influencer atau narasumber dari tentang education itu sangat dikit di Indonesia. Makanya kita angkat scholarship webinar ini tiap minggu ya. Ya karena buat apa? Ya itu tadi eh supaya tunggu sebentar ya, ada yang share screen ya. Boleh dimatiin nggak ini yang share screen ini? Oke, thank you. Oke, buat teman-teman, harap simak ya materi ini dari awal sampai akhir. So, grab your snake, take your seat, and enjoy the show. Thank you. Oke, thank you so much, Mister Rian ya. Nah, teman-teman, sebelum kita move ke acara intinya, perlu diperhatikan, teman-teman. Jadi, sedikit gambaran untuk webinar kita pada hari ini. Jadi, nanti pertama-tama akan ada pemaparan terlebih dahulu dari Kak Fona, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau sesi Q&A. Nah, teman-teman, agar webinar kita berjalan dengan lancar dan nyaman, teman-teman harap mematikan mikrofon selama sesi pemaparan materi berlangsung. Kemudian, jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh ya. Jadi nanti saat sesi Q&A dibuka, teman-teman dapat bertanya di kolom chat dengan format tanya slash nama slash pertanyaan, atau kalau misalnya teman-teman mau bertanya langsung boleh banget menggunakan fitur raise hand, dan again ketika sesi Q&A sudah dibuka. Oke, teman-teman. Oke, good ya. Nah, teman-teman langsung aja kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang luar biasa, yang sungguh inspiratif bagi aku sendiri, teman-teman ya. Nah, narasumber kita ini adalah Kak Fona ya. Jadi teman-teman tahun lalu Kak Fona ini sudah berhasil menyelesaikan studi S2-nya di University of Oxford dengan gelar Master of Science in International Health and Tropical Medicine ya. Nah, di sesi ini Kak Fona akan memberikan cerita perjalanan dan perjuangannya hingga bisa sampai di tahap ini gitu ya. Nah, kita sapa dulu teman-teman. Kak Fona, halo Kak Fona. Halo, selamat malam. Apakah suara aku terdengar? Jelas banget Kak, loud and clear. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Terus semoga teman-teman semua juga dalam keadaan baik ya. Iya, alhamdulillah aku juga sehat selalu ya. Nah Kak, tapi sebelum kita ke materi nih ya, aku penasaran sih, apa sih yang paling dikangenin dari Indo pas Kakak kuliah di Oxford? Yang paling dikangeninnya makanannya mungkin ya. Kayaknya semua orang yang
merantau gitu, pasti yang paling dikangenin makanannya karena aku adalah eh, orang yang cukup picky eater. Jadi sebenarnya mau nggak mau, sebenarnya selain dapat gelar Master of Science, aku juga merasa aku mendapat gelar Master Chef karena aku jadi bisa masak selama di sana gitu. Jadi gak hanya dapat ilmu sainsnya ya, tapi ilmu masaknya juga ada. Betul. Kalau nggak ke sana mungkin nggak bisa masak. Tapi gak dapat gelar Master of Culinary kan, Kak Fona? Master Chef sih. Aku menobatkan diri aku dapat Master Chef. Oke, keren banget, keren banget. Oke deh, Kak Fona, kayaknya teman-teman di sini udah gak sabar untuk mendengarkan pemaparan kakak. Jadi silakan Kak Fona, kami persilahkan. Oke, sebelumnya halo semuanya. Terima kasih kepada English Benua untuk kesempatannya. Aku merasa terhormat untuk bisa jadi narasumber di sini. Aku sekalian perkenalan dan sedikit presentasi pengenalan kali ya. Sebenarnya ini disclaimer, ini sharing aja. Apapun yang aku sharing di sini, semuanya itu berdasarkan pengalaman aku. Teman-teman boleh mengambil yang baik-baiknya dan semoga bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman ke depannya. Oke, ya. Oke, kenalan dulu. Namaku Fona. Aku adalah seorang dokter umum. Aku lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2022. Kemudian di tahun 2024, kira-kira 2 tahun setelah aku lulus jadi dokter, aku berkesempatan melanjutkan studi di University of Oxford di United Kingdom atau di Inggris dengan beasiswa LPDP. Jadi aku angkatannya PK231. Oke. Jadi pertama-tama yang pasti teman-teman selalu bertanya, gimana sih Kak caranya masuk Oxford gitu kan? Itu yang selalu jadi pertanyaan gitu. To be honest, menurut aku nggak ada jawaban yang paling benar dan paling tepat selain daftar ketika pendaftarannya buka. Cuma itu satu-satunya jalan kalian diterima di Oxford gitu. Kalau kalian nggak daftar, Oxford nggak tahu kalau kalian tuh ada di dunia ini gitu. Jadi gimana caranya ya daftar. Nah, tapi kan pasti ketika kita mau mendaftar kita harus tahu dulu dong kenapa gitu. Eh, yang paling penting adalah teman-teman harus lurusin niat teman-teman dulu. Jangan melihat oh S2 keren ya gitu. Aku sering banget dapat eh, apa kata-kata gitu ya dari teman-teman di media sosial. Oh keren ya. Wah mau banget masuk Oxford gitu. Terus wah lulus dari Oxford nih gitu. Nah tapi sebenarnya jangan melihat Oxford sebagai sebagai kampus tujuannya aja, tapi yang paling penting adalah kalian harus tahu dulu kenapa kalian merasa membutuhkan kuliah lagi misalnya. Kenapa kuliahnya harus di luar negeri? Kenapa kuliahnya harus di universitas tertentu, salah satunya Oxford gitu. Disclaimer, Oxford bukan kampus yang terbaik ya, karena Oxford itu salah satu dari kampus terbaik di dunia karena itu semua berdasarkan penilaian yang beda-beda. Jadi penilaiannya apa, hasilnya juga akan berbeda gitu. Jadi jangan fokus ke ranking universitasnya, tapi cari juga apakah sebenarnya apa yang teman-teman cari itu selaras dengan apa yang Oxford cari atau apa yang kampus lain cari dimanapun itu, nggak mesti di luar negeri gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh gimana sih cara menemukan why tersebut gitu, cara ngelurusinnya tersebut. Mungkin aku bisa sharing dari apa yang aku alamin. Jadi, aku masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2016. Dari dulu aku suka sekali baca buku. Jadi, dari kecil aku tuh udah familiar baca Harry Potter, Narnia, jadi Lords of the Rings gitu. Nah, itu kan semuanya hampir semuanya latar belakangnya di Inggris gitu. Jadi tuh aku udah punya gambaran, oh di luar sana ada ada negara lain selain Indonesia gitu kan. Nah, tapi ketika akhirnya aku memutuskan jadi dokter, aku tahu bahwa akan sulit kalau aku ambil kuliah kedokteran di luar negeri karena pasien-pasiennya beda, uh, latar belakang konteksnya juga beda. Nah, mungkin salah satu turning point di dalam hidup aku adalah waktu itu aku berkesempatan ikut
pertukaran pelajar di Leiden University Medical Center itu di Belanda. Kebetulan aku dapat beasiswa dari FKUI untuk belajar di sana selama 3 bulan. Nah, di sana aku terpapar sekali terkait dengan konsep penelitian gitu. Jadi selama ini kan yang aku tahu kalau di Indonesia ya dokter itu lulus jadi spesialis terus praktek di rumah sakit seperti itu kan template-nya. Nah, ketika aku pergi ke Belanda, aku terbuka sekali pikirannya bahwa ternyata ada pilihan karir lain yaitu menjadi seorang peneliti. Dan kalau di Belanda itu memang mahasiswa kedokterannya itu dipersiapkan juga untuk meneliti karena ilmu kedokteran akan terus berkembang. Nah, dari situ aku mulai tergugah kayak dan aku mulai tertarik untuk mendalami lebih lanjut terkait dengan penelitian nih. Nah, setelah itu eh, lanjut pada saat COVID, aku tuh sudah mulai mencari tahu kan sebenarnya aku tuh pas nanti lulus mau jadi apa ya gitu. Sebenarnya apa sih yang aku suka gitu. Nah, aku merasa ternyata dengan penelitian itu tuh kita bisa bantu meningkatkan kualitas hidup pasien kita gitu karena banyak sekali ilmu-ilmu baru yang ternyata itu bermanfaat juga buat masyarakat gitu. Nah, kebetulan aku ikut juga summer school Revolutions of Biomedicine. Kebetulan karena waktu itu COVID, jadi semuanya online dilaksanakannya. Dan di situ mereka membahas lengkap sekali dari mulai penelitian di laboratorium, penelitian di tingkat klinis di tingkat rumah sakit sampai karena waktu itu lagi COVID, mereka juga memaparkan terkait dengan kebijakan kesehatan yang ada uh, di Inggris waktu itu karena Imperial College London kan di Inggris ya. Ada salah satu kutipan yang sangat melekat di dalam pikiranku, yaitu expert advice is advice, but politicians make the decisions gitu. Dan itu terasa banget kan ketika kita COVID, mau uh, apa ilmuwan yang ngomong apa, yang nentuin ya tetap pemerintahnya, yang nentuin tetap politisinya gitu. Dari situ aku juga mulai berpikir, berarti kalau kayak gitu penting dong ada seorang peran ilmuwan yang paham terkait dengan kebijakan. Kalau di bidangku khususnya kebijakan kesehatan gitu. Nah, kemudian tadi kan aku cerita ya 2022 aku lulus, terus aku sempat menjalani internship. Jadi kalau teman-teman mungkin belum tahu, kalau dokter di Indonesia itu setelah lulus kami harus menjalani 1 tahun masa internship. Kami praktek di puskesmas dan praktek di rumah sakit di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Dan di situ sebenarnya semacam apa ya pemanasan gitu sebelum kami dilepas untuk praktek secara mandiri sebagai seorang dokter. Nah, di sana aku melihat banyak sekali apa ya cerita-cerita dari pasienku yang membuat aku juga terketuk. Kayaknya banyak deh masalah kesehatan tuh yang nggak bisa selesai di tingkat rumah sakit aja atau di tingkat ruangan dokter aja gitu. Ah, contohnya ini ya, kayak mendingan saya jualan daripada saya antri di puskesmas. Terus obatnya kenapa sih dok nggak ada di sini? Kalau ke rumah sakit tuh jauh. Ini waktu aku di puskesmas ya. Terus banyak sekali kasus-kasus serangan jantung di usia muda. Ada pasienku 30 tahun udah pasang ring jantung dan dia tuh beneran takut gitu. Kenapa saya bisa nggak ya tetap produktif karena anak saya masih kecil-kecil gitu. Dari situ aku makin sadar bahwa yang tadi banyak sekali determinan-determinan sosial yang ternyata tidak bisa selesai hanya di ruang praktik dokter aja gitu. Nah, disitulah aku merasa terpanggil gitu ya untuk mengetahui bagaimana sisi sosial dari kedokteran itu sendiri. Nah, ini adalah apa ya salah satu latar belakang tujuanku. Jadi sebenarnya mungkin tujuan ini sejujurnya bisa saja sangat berubah ketika aku pulang dari Oxford. Tapi waktu itu aku menyampaikan bahwa aku pengen jadi seorang dokter yang bukan hanya sebagai seorang dokter aja, tapi aku juga adalah seorang peneliti yang bisa bantu masalah kebijakan kesehatan di Indonesia, utamanya di bidang yang aku minati, yaitu bidang jantung dan pembuluh darah gitu. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini tingkat kematian dan kesakitan dari penyakit jantung itu semakin meningkat dan
balik lagi, nggak bisa semuanya selesai dengan ada di dokter jantungnya aja gitu. Tapi kita juga harus lihat bagaimana sih akses orang-orang terhadap fasilitas kesehatan tersebut gitu. Ini ada salah satu film dokumenter, ini aku juga baru selesai nonton sih kemarin, judulnya Bending the Arc. Ini adalah film dokumenter tentang tiga orang founder dari salah satu institut kesehatan global namanya Partners in Health, yang meneliti bagaimana kita bisa memperjuangkan akses layanan kesehatan terutama di negara-negara berkembang, di populasi-populasi yang miskin gitu. Dan pada saat aku di Oxford, pertama kali, slide pertama kuliah aku waktu itu adalah ini, why treat people then send them back to the conditions that made them sick. Dan itu aku suka merasa seperti itu. Aku merasa sebagai seorang dokter banyak sekali keterbatasan aku yang aku nggak bisa ubah hanya dengan aku kasih obat aja. Karena determinan-determinan sosial mereka tidak berubah di luar sana. Dan bahkan ada banyak orang-orang sakit yang nggak sampai ke tempat praktikku karena mereka terlalu sakit untuk itu gitu. Nah, itulah yang akhirnya jadi niat niat aku untuk belajar terkait dengan global health atau public health selain kompetensiku sebagai seorang dokter gitu. Nah, mungkin takeaways-nya adalah eh, yang teman-teman bisa lakukan harus banyak refleksi diri gitu. Ini dari bidangku sebagai seorang dokter ya. Aku yakin di sini teman-teman punya profesi masing-masing yang sangat keren juga, yang banyak juga masalahnya di Indonesia. Coba kalian mulai bertanya, kira-kira permasalahan apa sih yang bikin kalian tuh gusar gitu, yang bikin kalian tuh gemes sendiri dan kalian pengen berkontribusi. Kalian tuh nggak perlu uh, apa ya, mimpinya tuh harus gede banget kayak oh aku mau jadi menteri kesehatan, nggak perlu kayak gitu. Tapi em, menurut kalian gimana caranya pendidikan lanjutan kalian itu bisa menjawab keresahan kalian gitu, dan itu bisa membuat kalian berkontribusi, dan kontribusi itu menurut aku banyak sekali bentuknya gitu. Jadi coba teman-teman bikin matriks nih, past, present, and future. Past, kira-kira apa ya hal-hal yang kalian udah lakukan sebelumnya, pelajaran apa yang udah kalian dapatkan. Terus present-nya nih, sekarang tuh kalian role-nya sebagai apa? Apakah kalian sebagai profesional, misalnya teman-teman, oh aku bekerja di dunia pendidikan misalnya, terus kalian ingin membenahi pendidikan anak usia dini gitu, atau kalian di bidang hukum misalnya, atau kalian di bidang apa lingkungan gitu. Nah itu kan role apa yang bisa kalian punya saat ini, dan in the future, menurut kalian masalah apa sih yang mau kalian jawab. Kita tuh bukan superhero yang bisa menyelesaikan semua masalah di dunia ini gitu. Jadi fokus ke apa yang bisa kita kontrol dan apa yang bisa kita ubah, dan coba cari tools apa yang bisa membantu kalian untuk mengembangkan diri kalian di situ. Salah satunya mungkin adalah dengan studi lanjut gitu. Nah, terus setelah kalian oke, kalian udah tahu nih why-nya kalian, niatnya kalian tuh apa. Nah, kalian harus membreakdown itu ke rencana-rencana em, yang bisa diukur gitu. Waktu aku daftar ke Oxford itu, aku membuat semacam matriks seperti ini. Jadi, aku kumpulkan semua riset aku terkait jurusan yang mau aku ambil itu di satu Excel seperti ini. Terus aku buat, oke ini universitasnya, ini jurusannya apa, terus departemennya di mana, timeline-nya kapan, deadline-nya kapan, terus lihat mata kuliahnya apa aja. Jadi ketika kalian menentukan jurusan, kalian tuh udah bisa membandingkan antara jurusan satu dengan jurusan lain. Lihat di sini aku nggak hanya mengincar Oxford gitu, aku juga daftar waktu itu di Bristol dan Glasgow dan alhamdulillahnya diterima. Jadi balik lagi, jangan melihat universitasnya, tapi lihat apakah di universitas tersebut ada jurusan yang membantu kalian untuk mencapai tujuan kalian gitu. Jadi jangan kayak, "Kak, aku mau banget masuk ke Oxford, tapi for the sake of Oxford-nya sendiri gitu, tapi nggak padahal ternyata di Oxford nggak ada jurusan yang sejalan dengan kalian gitu. Jadi cari dulu tujuannya, baru setelah itu jadikan universitas itu tuh sebagai cara kalian mencapai tujuan tersebut, jangan kebalik gitu. Nah, ini beberapa pertimbangannya ya, dari mulai segi akademisnya, berapa lama. Kalau aku sendiri, aku mengincarnya UK karena salah satu alasannya karena di Inggris itu
durasi perkuliahannya hanya 1 tahun. Menurut aku dengan berbagai rencana masa depanku, aku merasa semakin cepat aku selesai sekolahnya, itu akan membantu aku untuk bisa melanjutkan rencana-rencana aku selanjutnya. Tapi ada juga misal yang mau di Amerika gitu, karena memang jurusan yang mereka mau adanya di Amerika atau di Australia atau bahkan bisa aja di Indonesia gitu, nggak apa-apa gitu, nggak mesti kuliah tuh nggak mesti di luar negeri gitu. Oke, terus, sorry. Nah, kalau kalian udah tahu mau kemana, jurusannya apa, terus pasti ditanyakan, terus gimana cara taunya? Gampang banget, semuanya tuh gampang banget. Kalian tinggal buka Google, terus kalian tinggal ketik jurusan yang kalian mau, tambah master's course, itu langsung keluar semuanya gitu. Jangan malas membaca dan jangan berharap ada magic tool di luar sana, terus kalian bisa tahu semuanya tanpa kalian baca sendiri gitu. Menurut aku sangat menyayangkan sekali sih kalau misalnya teman-teman masih banyak yang nanya kayak gimana cara apa aja sih syarat-syarat masuk Oxford, itu semua bisa dicari di eh, websitenya Oxford gitu. Jadi eh, semuanya tuh lengkap banget. Ini halaman websitenya bener-bener kalian tinggal buka, terus yang tadi aku bilang kalau kalian udah riset, kalian dokumentasikan riset tersebut gitu. Nah, ini sebagai gambaran adalah timeline yang aku alami waktu itu. Jadi persiapannya tuh kurang lebih 1 tahun. Tapi balik lagi ya, kalau kalau teman-teman ingat tadi kan aku cerita bahwa aku bahkan mulai ada keinginan untuk S2 tuh dari tahun 2019 pada saat aku ke Belanda. Berarti sebenarnya perjalanannya tuh nggak sebentar gitu. Jadi kita nggak bisa kayak, oh aku besok mau S2 deh, ya udah aku besok daftar. Karena balik lagi, kalian tuh harus punya niat yang kuat. Kenapa niat yang kuat itu penting? Karena nanti kalian harus nulis motivation letter. Kalian juga harus ikut wawancara. Di wawancara itu kalian harus menjual diri kalian ke depan para pewawancara dan meyakinkan mereka kenapa kalian adalah kandidat yang tepat buat dipilih. Kalau misalnya niat kalian aja belum jelas, otomatis gimana caranya meyakinkan pewawancara kalau kalian adalah investasi yang baik kan untuk mereka gitu. Kalau kita mau investasi sesuatu, pasti kita maunya hal tersebut ada return of investment balik lagi ke kita kan gitu. Oke, ini sekilas tentang perjalanan aku tuh. Aku mulai IELTS preparation itu tahun 2022 akhir, terus aku tes 2023. Alhamdulillah waktu itu cukup 1 kali tes karena sebenarnya IELTS-nya Oxford itu cukup tinggi um, dengan minimal dengan IELTS-nya tuh IELTS score-nya 7,5 dengan nggak boleh ada skill yang kurang dari 7. Menurut aku itu sangat sulit juga. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Terus aku ikut uh, beasiswa LPDP-nya itu yang gelombang kedua, itu mulai dari Juni sampai Juli. Waktu itu terus aku dapat pengumumannya di November. Nah, waktu itu aku daftar LPDP-nya tanpa letter of acceptance karena itu personal preference aja sih. Aku merasa aku takut sekali kalau aku punya LOA Oxford tapi aku nggak punya funding terus aku nggak berangkat, itu akan lebih sedih gitu. Jadi waktu itu aku pengen ya udah LPDP-nya dulu, dan kebetulan Oxford-nya itu baru buka pendaftaran itu bulan November. Jadi pendaftaran Oxford tuh cepet banget juga teman-teman. Jadi mereka tuh biasanya buka September terus tutupnya Desember. Jadi cuma 3 bulan aja gitu. Aku tanggal 27 November daftar Oxford, terus aku kebetulan dapet 2 letter of acceptance di Oxford. Jadi aku tuh sebenarnya diterima di 2 jurusan di Oxford. Uh, itu tapi akhirnya aku memilih yang International Health and Tropical Medicine. Itu aku dapetnya di Februari, terus habis itu ada persiapan keberangkatan, dan aku kuliahnya dari Oktober sampai September, aku lulus di November 2025. Jadi udah setengah tahun yang lalu ya sebenarnya aku di Oxford. Nah, ini mungkin yang nggak banyak dikasih tahu juga. eh, jadi aku memang didanai beasiswa karena kalau nggak pakai beasiswa nggak mungkin aku punya uang sebanyak itu untuk sekolah di luar negeri, apalagi di Inggris. Nah, tapi sebenarnya di balik beasiswa itu ada juga hal yang harus dipersiapkan. Em, ini adalah pengeluaran yang waktu itu harus disiapkan terlebih dahulu, disiapkan sendiri. Walaupun ada yang di reimburse LPDP, tapi sifatnya tuh reimburse. Jadi kita harus
kita harus bayar uang itu sendiri gitu, teman-teman. Jadi, menurut aku persiapan selain persiapan akademis tentunya, persiapan finansial juga sangat penting untuk, eee, bisa mempersiapkan, apa, S2 di luar negeri gitu ya. Ini jujur angkanya nggak sedikit juga, jadi emang benar-benar harus dipersiapkan dengan matang dan jangan lupa hitung opportunity loss. Opportunity loss tuh apa? Nanti kalian 1 tahun kuliah di luar negeri, kalian kan otomatis jadi pelajar, yang mana kalian udah nggak bisa bekerja lagi. Nah, itu harus diperhitungkan juga, apakah kalian siap. Contohnya aku, misalnya ketika aku sekolah di luar negeri, di Oxford, teman-teman aku yang lain misalnya sekolah untuk spesialis gitu. Nah, itu kan berarti aku dalam tanda kutip seperti lebih bukan tertinggal sih, timeline-nya jadi berbeda kan dengan orang-orang. Nah, itu yang harus diperhitungkan. Misalnya teman-teman udah punya posisi oke nih di pekerjaan saat ini gitu. Nah, apakah sebenarnya worth the risk untuk kuliah kuliah dulu, di pause dulu pekerjaannya karena harus kuliah, terus nanti pas balik bagaimana pekerjaannya gitu. Karena ada juga cerita temanku, misalnya temanku S2 gitu. Jadi dia harus resign dari kerjaannya, terus pas balik dari S2 harus cari kerja lagi gitu. Itu tuh hal-hal yang harus diperhitungkan karena balik lagi keputusan untuk melanjutkan studi sebenarnya itu adalah keputusan yang sangat besar gitu di dalam hidup. Oke, ini adalah beberapa funding atau beasiswa yang bisa teman-teman dapatkan kalau di Oxford ya. Nah, ini aku adalah award di LPDP, tapi selain LPDP ada banyak sekali apa beasiswa-beasiswa di Oxford itu yang bisa coba daftar gitu. Ada Chevening, ada Oxford Center for Islamic Studies Scholarship, ini khusus untuk eh, khusus untuk negara-negara Muslim, salah satunya Indonesia, yang punya visinya untuk mencetak ilmuwan-ilmuwan Muslim gitu. Jadi memang ini beasiswanya itu dari Oxford Center for Islamic Studies. Nah, semua beasiswa yang aku tuliskan di sini itu mengcover tuition fee dan juga mengcover biaya hidup per bulannya. Nah, lengkapnya teman-teman bisa lihat link ini. Intinya kalau mau daftar beasiswa atau mau daftar ke luar negeri, jangan males-males riset karena kalian harus tahu dengan betul sebenarnya apa yang mereka cari, apa yang mereka provide, dan sebaliknya juga apa yang kalian bisa kontribusikan ke lembaga pemberi beasiswa tersebut gitu. Ada Jardine, ada Clarendon, ada WHT, itu banyak banget intinya di Oxford banyak funding gitu. Dan timelinenya tuh beda-beda, makanya aku sangat merekomendasikan teman-teman bikin Excel yang kayak aku bikin tadi, supaya kita bisa tahu jangan sampai deadline-nya ternyata kelewat, atau ternyata oh deadline ini lebih dulu daripada deadline beasiswa yang itu gitu. Waktu itu aku daftar LPDP dan Chevening, eh tapi setelah LPDP-nya keterima, Chevening-nya aku cabut, maksudnya aku mengundurkan diri dari Chevening gitu. Jadi karena LPDP kan nggak boleh double funding. Oke, ini live at Oxford. Ini sekilas aja tentang tentang jurusanku. Kayak jurusanku itu International Health and Tropical Medicine. Jadi ini jurusan yang khusus membahas tentang kesehatan di negara-negara dengan limited resources atau negara-negara berkembang. Jadi menurut aku sangat apa ya, ilmu yang didapatkan itu sebenarnya sangat relevan dengan apa yang Indonesia butuhkan. Karena pernah pada saat aku kuliah di Belanda itu aku belajar banyak sekali teknologi-teknologi keren banget, penelitian-penelitian keren banget, tapi ada satu titik di mana aku merasa aku khawatir bisa nggak ya ilmu yang aku dapatkan di Belanda itu diterapkan di Indonesia. Nah, makanya pada saat daftar ke Oxford ini aku merasa jurusanku sangat unik karena ini lakukan perkuliahannya di Oxford, tapi sebenarnya yang dipelajarin adalah negara-negara berkembang yang challenges di bidang kesehatannya itu sama gitu kayak di Indonesia. Ini sekilas aja tentang modul-modul dan yang aku ikutin. Uh, yang jelas waktu itu course director aku bilang gini, if you end up getting confused about what to do after this course, then we've succeeded. We want to broaden your horizons and push you outside of your comfort zone. Jadi kita pasti daftar S2 itu punya rencana kita masing-masing, tapi ketika kita sekolah, kita harus mengosongkan gelas kita supaya ilmu tuh juga bisa masuk dan akhirnya kita bisa nyadarin ternyata banyak banget peluang-peluang di luar sana yang mungkin waktu itu kita nggak tahu, simply karena kita nggak terpapar aja gitu.
Oke, ini sekilas tentang kehidupan di Oxford. Jadi kalau kalian pergi ke Oxford, nggak ada gedung University of Oxford. Karena Oxford itu adalah satu kota yang isinya universitas gitu. Jadi nggak akan, kalau misalnya nanya kayak mau kemana, mau ke Oxford, mau kemananya, mau ke University of Oxford. Nah itu nggak ada, karena satu kota Oxford adalah University of Oxford gitu. Jadi kalau teman-teman nonton Harry Potter, itu kan ada 4 asrama. Ada Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin, sama Ravenclaw. Nah, di Oxford tuh juga sama. Jadi di Oxford itu ada 43 asrama dan setiap orang itu adalah anggota dari asrama tersebut. Jadi kami tuh punya dua, ada departemen, ada asrama atau college gitu. Nah, college ini ngatur hal-hal yang non akademis, contohnya kayak akomodasi, terus habis itu ada beasiswa juga dari college-nya. Nah, kebetulan college aku tuh sama kayak college-nya Maudia Yunda. Jadi Maudia Yunda dulu di Saint Hilda's College. Aku juga kebetulan anggota dari Saint Hilda's College gitu. Ini Oxford dan ini tuh jadi nggak ada gedung University of Oxford karena gedungnya tuh tersebar di seluruh kota. Jadi satu kota itu adalah University of Oxford gitu. Nah, ini sekilas tentang jurusanku. Jadi jurusanku tadi khusus membahas tentang kesehatan di negara-negara berkembang atau negara dengan resource yang terbatas. Satu kelas kami cuma 19 orang, jadi sangat sedikit dan sangat intensif kayak bimbel. Terus ini ada dari 17 negara yang berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa bayangin sangat diverse. Um, aku bertemu dari teman-temanku dari Afrika, terus ada temanku dari China, ada dari Jepang gitu. Ya terus kami kami deket banget sih karena kami cuma ber-19 jadi benar-benar kayak udah jadi sahabat dekat gitu. Ya, ini beberapa hal menarik yang ada di jurusanku. Waktu itu aku pernah debat. Jadi eh, tujuan dari jurusanku itu adalah menciptakan pemimpin di bidang global health atau kesehatan masyarakat global. Jadi banyak sekali training-training yang fokusnya tuh leadership. Aku ada debate training, jadi bagaimana kita harus public speaking depan umum. Terus aku juga sempat presentasi policy brief ke UK Parliament. UK Parliament tuh kayak DPR-nya UK gitu, yang kalau tahu Big Ben, nah di belakangnya tuh ada gedung parlemennya Inggris. Nah kami ke sana dan kami presentasi terkait dengan suatu isu. Terus yang paling menarik menurut aku, waktu itu aku disertasi aku atau penelitian aku buat tugas akhirnya itu aku di Vietnam. Jadi aku 1 bulan di Vietnam ambil data di rumah sakit khusus stroke dan meneliti tentang akses terhadap stroke care di Vietnam tersebut gitu. Nah, ini terkait dengan exam, menurut aku ini salah satu hal yang sangat menarik juga di Oxford adalah ya mungkin dilihat, "Oh seru ya ke Oxford bagus, seru banget di luar negeri," gitu. Padahal kenyataannya sedih banget, capek banget ternyata, karena cuma 1 tahun kan, jadi dalam 1 tahun itu harus kuliah, terus ada ujiannya juga, terus harus bikin disertasi juga, apalagi disertasinya aku harus ke Vietnam, ambil data di sana gitu, terus habis itu harus presentasi juga, presentasi hasil hasil risetnya gitu. Nah, dan ujiannya di Oxford ini menurut aku sangat menarik karena semuanya esai. Jadi semuanya tuh nggak ada pilihan ganda kayak di kita, semuanya esai dan ada satu ujian yang menurut aku masih jadi ujian tersusah aku seumur hidup gitu. Wah, eh, coming from me yang aku adalah seorang anak FK yang dulu aku udah ujian kayak 3 minggu sekali aku udah biasa, tapi pas ke Oxford itu jadi ada ujian 48 jam. um, Ujiannya jadi kami dikasih satu satu isu dan kami harus buat policy briefnya 2000 kata dalam waktu 48 jam. Jadi dalam 48 jam itu harus cari literatur, habis itu harus nulis juga dan dalam 48 jam itu harus dikumpulin. Kata dosenku itu adalah simulasi kalau di masa depan aku jadi pemangku kebijakan kesehatan terus ada satu isu urgent terus dalam 48 jam dokumen kebijakannya harus udah ada gitu. Nah, itu mereka memberikan simulasi itu gitu. Itu it was very stressful sih menurut aku, tapi alhamdulillah sudah bisa terlewati.
Ya, ini kotanya Oxford. Kalau kalian suka Harry Potter, banyak sekali lokasi-lokasi syuting Harry Potter itu di Oxford. Oxford itu satu kota yang tadi aku bilang, universitasnya di situ. Ini salah satu perpustakaannya. Jadi banyak sekali apa perpustakaan-perpustakaan bagus di Oxford sana. Oke, ini mungkin slide terakhir dari aku. Yang jelas yang aku mau tekanin dari teman-teman, ini adalah pengalaman aku di Oxford. Teman-teman bisa banget buat menciptakan pengalaman-pengalaman versi kalian sendiri sesuai dengan tujuan kalian, sesuai dengan niat kalian, dimanapun itu. Jangan balik lagi, jangan pernah lihat universitasnya, jangan pernah lihat rankingnya, jangan pernah lihat em, jurusannya apa atau beasiswanya apa. Jadi master's degree is not the goal. Itu cuma salah satu alat untuk mencapai tujuan kalian tersebut. Karena di balik semua hal yang menyenangkan yang aku sampaikan tadi, sebenarnya setelah aku jalanin, yaitu S2 tuh nggak segampang itu. Ternyata banyak banget struggle yang dialami, baik selama persiapannya atau setelah eh, lulus bahkan gitu. Jadi trust the process. Aku percaya bahkan dari persiapan kita menyiapkan motivation letter, latihan wawancara, cari info itu aku udah belajar banyak banget gitu. Jadi kalaupun misalnya belum berhasil di percobaan pertama nggak apa-apa, coba lagi aja gitu. Selama kalian punya niat yang baik, insya Allah semoga dilurusin jalannya dimudahin gitu. Terus banyak baca, banyak belajar dari orang, terus open to possibilities. Kalian tuh nggak pernah tahu kesempatan-kesempatan itu akan terbuka dari pintu yang mana gitu. Dan jangan lupa juga untuk track your accomplishments. Jadi kalau kalian, oh hari ini aku udah belajar IELTS, misalnya aku udah ngerjain satu problem set gitu. Oh aku hari ini udah belajar wawancara sama satu orang gitu. Kalian tulis feedbacknya apa dan jadi jangan sampai kalian misalnya nyiapin terus wawancara sama orang lain. Tapi habis itu nggak dievaluasi, yang kurang tuh apa gitu. Jadi intinya semangat terus, semoga bermanfaat dan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi di sesi-sesi selanjutnya. Oke. Oke Kak, makasih banyak. Oh my God, keren banget. Aku jadi makin semangat Kak untuk memperjuangkan cita-citaku. Oke, nah Kak, tadi Kakak udah nyeritain dari awal banget sampai akhirnya bisa ngerasain kehidupan di Oxford ya. Tapi Kak, sebelum kita berbincang langsung sama teman-teman yang udah ada di sini dan udah banyak sekali pertanyaan yang muncul, sebelum itu Kak, aku ada beberapa pertanyaan, sedikit pertanyaan. Boleh ya Kak? Dari aku Boleh, Kak. boleh, boleh. Oke, jadi Kak ini pertanyaan pertama. Jadi sebagai perempuan ya kita sebagai perempuan ini kan di Indonesia terkadang tuh kita dihadapin sama stigma yang kurang mendukung atau kurang memprioritaskan pendidikan tinggi bagi perempuan. Nah, dengan stigma tersebut, bagaimana Kak Fona bisa tetap berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi? Oke, ya pertanyaannya bagus banget ya karena ya mungkin itu relatable buat banyak orang juga ya. Eh, aku aku mengakui privilege yang aku punya. Alhamdulillah aku tumbuh dan dibesarkan dari kedua orang tua yang latar belakangnya pendidikan. Jadi ayah dan ibuku dua-duanya S2 Magister Pendidikan. Jadi dari kecil tuh aku memang sangat familiar dengan buku gitu. Jadi kayak dari umur 3 tahun mamaku udah ngajarin aku baca. Terus aku suka banget baca majalah gitu atau novel gitu. Makanya menurut aku juga terpapar dengan ya misalnya kayak Harry Potter gitu. Oh, terus aku membayangkan oh Hogwarts tuh kayak gitu. Terus aku jadi nonton filmnya terus oh itu tuh adanya di Oxford. Itu sebenarnya jadi muncul keinginan-keinginan aku pengen kuliah juga di sana gitu. Walaupun kan sebenarnya terdengarnya kayak mimpi anak kecil ya, kayak mimpi ngayal-ngayal aja gitu. Ya, jadi pertama-tama aku merasa aku sangat beruntung dibesarkan di keluarga yang sangat menjunjung tinggi pendidikan dan tidak membedakan antara perempuan atau laki-laki. Adikku laki-laki, tapi aku merasa kami berdua dibesarkan dengan cara yang setara gitu. Cuma mungkin buat teman-teman, aku merasa gini sih, eh, perempuan itu nanti kalau insya Allah direzekikan punya anak kan pasti akan jadi madrasah pertama juga buat anak-anak kita gitu kan. Jadi kalau kita mau anaknya eh,
kita melahirkan generasi-generasi yang kuat, kitanya juga harus kuat dulu kan. Itu pertama, itu untuk keberlangsungan ke depan. Ada terus aku juga meyakini di agamaku ada tiga amalan yang gak akan putus kalau kita meninggal dunia. Yang pertama, harta yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh gitu kan. Itu tiga hal yang gak akan putus walaupun kita udah meninggal dunia. Kalau kita mau punya harta yang banyak, otomatis kita juga harus punya kompetensi, ya kan? Nah, kompetensi itu bisa didapatkan dari pendidikan. Jadi menurut aku kalau kita mau bermanfaat dan bisa apa ya berbagi ke orang lain, otomatis kitanya harus cukup dong dengan diri kita sendiri. Dan pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan derajat kesejahteraan kita gitu. Jadi uh, semangatnya bisa buat itu. Dua, ilmu yang bermanfaat. Yang jelas kalau kita berpendidikan kita bisa membagikan ilmu yang bermanfaat kan ke orang-orang. Dan yang ketiga tadi doa doa anak yang soleh. Kalau kita mau punya anak yang soleh, pasti mulainya dari pendidikan, pasti mulainya dari ibunya dulu gitu kan. Jadi menurut aku ya kalau kita memikirkan bukan hanya pendidikan untuk di dunia aja, tapi juga nabung amal buat nanti di afterlife, di akhirat nanti, yaitu tiga, tiga hal tersebut gitu. Dan aku rasa sekarang udah mulai banyak channel untuk belajar dan dapat exposure itu contohnya lewat webinar-webinar seperti ini gitu kan. Karena kadang tuh orang bukan yang nggak berani bermimpi, kadang mereka tuh nggak punya exposure yang sama aja terhadap, oh bisa ya ternyata orang Indonesia misalnya kuliah di luar negeri atau kuliah di universitas A, B, C, D gitu. Ternyata itu tuh possible gitu. Karena kadang saking takutnya kita mimpi, kita jadi nggak berani mulai gitu. Padahal kalau kita ternyata lihat ada contohnya, oh dan kita bisa runut lagi, kira-kira apa ya langkahnya yang bisa kita ikutin. Nah, itu mungkin jadi lebih apa ya, lebih terbreakdown jadi plan-plan yang kecil gitu dan bisa achievable. I see. Oke, jadi kalau tadi di summarize Tika, berarti kita harus yang pertama itu mencari alasan yang lebih kuat untuk melawan stigma tersebut, dan yang kedua adalah mencoba untuk mencari role model ya Kak ya, agar agar diri kita terekspos dengan info-info yang ada gitu ya. Oke. Nah, kemudian Kak, selama kuliah di Oxford nih, ada nggak sih pengalaman yang benar-benar mengubah cara pandang Kak Fona selama ini? Mhm, mhm. Oke. Sebenarnya uh, pandangan tentu banyak banget ya. Tapi aku waktu itu salah satu modul yang paling berkesan tentang yang aku jalani itu adalah International Development and Health. Itu bercerita tentang bagaimana sebenarnya kesehatan itu yang tadi aku bilang ternyata tidak hanya sehat, kesehatan itu beda dengan fasilitas kesehatan. Health is not healthcare. Dan ternyata banyak sekali determinan kesehatan yang tidak dibentuk di rumah sakit gitu. Jadi itu pandangan yang sangat membuka pikiranku. Dan ternyata faktor resiko orang sakit di dunia paling tinggi adalah kemiskinan gitu. Dan dunia kita the the biggest risk factor is poverty. Dan itu sebenarnya terasa sekali gitu. Di praktek aku sehari-hari ya gitu. Jadi aku merasa bahwa ya dunia ini memang dunia ini kadang emang nggak adil untuk orang-orang, untuk negara-negara yang tidak kaya gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya kita harus kolaborasi dan membuat apa ya, uh, membuat kekuatan itu sendiri gitu. Jadi kita, nah yang hal lain lagi yang aku juga rasakan adalah kadang kita tuh suka ngelihat negara maju itu adalah maju gitu. Negara itu berkembang. Negara itu sudah berkembang. Kita masih negara yang ketinggalan. Padahal nggak selalu seperti itu gitu. Karena jurusanku fokusnya di negara-negara berkembang, justru kami sangat membahas apa sih hal-hal baik yang sebenarnya intervensinya tuh nggak mahal, tapi ternyata berdampak gitu loh ke masyarakat luas. Contohnya, kalau di bidang kesehatan itu terkait dengan um, ini peran dari komunitas. Orang Indonesia kan guyup banget ya. Kita kan satu sama lain dengan warga tuh erat gitu kemasyarakatannya. Aku ingat ada salah satu sesi di mana kita bahas tentang itu, tentang peran
kader masyarakat atau pokoknya peran masyarakat dalam meningkatkan status kesehatan gitu ya. Terus temen aku dari Jepang nangis gitu. Temen aku dari Jepang, Jepang loh negara maju. Kita kan selalu melihat, Jepang maju segala hal gitu kan. Terus dia bilang kayak gini, di negaraku tuh nggak ada kayak gitu gitu. Negara negaraku tuh struggling with depression dengan loneliness gitu. Kami tuh eh, apa orang kami tuh sebenarnya maju tapi sebenarnya nggak punya apa kekuatan di masyarakatnya tuh kurang gitu. Nah, itu sih hal yang menurut aku menggugah pikiranku kalau ternyata apa yang selama ini aku anggap maju itu tuh belum tentu maju gitu. Kita nggak boleh selalu merasa negara kita itu kurang gitu. Karena ternyata banyak sekali hal-hal baik yang sebenarnya kita udah we're moving towards that gitu. Dan banyak jadi kita intinya sih itu ya aku merasa eh apa ya, kita juga harus bisa lebih eh, mengenali sebenarnya kekuatan kita tuh apa, baik kekuatan kita di level individu, di level masyarakat, atau di level kita sebagai sebuah negara gitu ya. Itu sih yang aku pelajarin dan membuka pikiran aku gitu. Dan kita harus lebih jadi kritis ya. Jadi maksudnya em, mungkin teman-teman ngikutin yang lagi viral di media sosial tentang riset, presentasi riset, tapi ternyata datanya tidak sahih gitu ya, palsu dan segala macam. Aku nggak mau bahas itu, tapi yang jelas sebenarnya pesannya adalah kita harus lebih kritis dalam menilai informasi. Contoh nih, teman-teman dapat poster, oh University of Oxford, oh keren banget ini narasumbernya. Tapi sebenarnya kalian harus lebih kritis lagi. Ini orang jurusannya apa? Hmm. Backgroundnya apa yang dia lakukan. Jadi it's not about the what, tapi the how and why gitu. Jadi sebelum uh, apa ya, kadang kita sering kan kayak kalau ada achievement, keren banget, tapi sebenarnya kita nggak mengulik lebih dalam lagi sebenarnya yang dicapai itu apa gitu. Apa lesson learn yang bisa kita ambil buat kita. Bukan hanya sekedar misalnya jalan-jalan ke luar negeri atau tinggal di luar negeri gitu, tapi sebenarnya apa sih why-nya gitu, how-nya gitu. Itu sih. Oke, oke Kak. Ternyata ternyata nggak ada negara maju yang benar-benar maju, yang benar Hmm. perfect ya. Setiap negara itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Salah satunya kalau Indonesia mungkin poverty-nya, and then kalau Jepang itu ada loneliness-nya gitu Hmm. ya. Jadi masih ada banyak sekali harapan untuk Indonesia. Oke, nah berangkat dari situ Kak, dari perbedaan ada negara maju dan negara berkembang, ya, kita tahu bahwa kalau misalnya Oxford itu kan terletak di negara yang maju. Kemudian Hmm. Kakak juga pernah S1 di UI yang mana terletak di negara berkembang. Ada nggak sih perbedaan sistem pembelajaran di dua negara tersebut? Oke. Em, Hmm. menurut aku dari aku pernah ya berarti kan selama ini aku pernah 3 kali berkesempatan kuliah di institusi luar negeri ya, di Leiden, di Belanda, di Imperial College waktu itu walaupun online, sama di Oxford. Dari ketiga hal itu aku belajar yang pertama critical thinking sih. Balik lagi, kita ketika menerima informasi kita nggak boleh menelan informasi itu bulat-bulat, karena nggak ada hal yang benar-benar benar, nggak ada hal yang benar-benar salah kayaknya. Itu it depends dari bagaimana kita reasoningnya. Nah, itu alasan kenapa dari semua course yang aku ikutin di Leiden waktu itu, terus di Imperial College London dan di Oxford, semuanya tuh um, ujiannya itu esai. Nah, itu yang berbeda sekali sama di Indonesia ya. Kalau waktu aku di kedokteran, kebanyakan itu multiple choice question gitu untuk ujiannya. Jadi menurut aku dengan ujian esai itu kita jadi lebih bisa mengedepankan critical thinking-nya. Yang pertama, terus tidak hanya menghafal jawaban, tapi juga benar-benar memahami sebenarnya kita paham nggak ya sama sama materi tersebut, atau kita sebenarnya cuma menghafal aja gitu. Itu yang pertama ya, soal critical thinking. Yang kedua adalah tentang budaya berdiskusi yang sehat gitu. Jadi mungkin dari dulu dari aku sekolah kadang kalau orang kebanyakan nanya tuh dianggapnya menyebalkan gitu sama teman-teman lah atau misalnya sama guru gitu. Orang yang curious itu dianggapnya ya itu nanya mulu gitu. Nah, sementara kalau misalnya
di Oxford terutama ya justru kalian bayangin aja cuma 19 orang gitu. Terus kami mau ngapain lagi selain nanya dan berdiskusi. Jadi kalau satu sesi itu kami biasanya 3 jam. Jadi 3 jam bahas satu topik yang mana presentasinya paling cuma 30 menit. Sisanya kami group work. Dari group work itu pasti semua orang harus nanya, semua orang harus ngomong. Dan di sana itu menurut aku semuanya apa ya, antara dosen dan murid itu aku merasa apa eh, sangat egaliter, jadi setara gitu. Dalam arti sama-sama belajar. Em, nggak jarang dosen-dosenku ketika mereka nggak tahu mereka akan bilang kayak oh ya aku belum tahu menurut kamu gimana iya ya menurut kamu kayak gitu menurutku kayak gini gitu dan itu tuh antar antar dosen gitu menurut aku budaya itu yang mungkin agak sedikit berbeda ya kalau di kita yang mana kalau kita kan masih banyak adat-adat ketimuran yang mana harus kita hormati juga tentunya kan cuma apa ya kebebasan untuk bertanya dan berdiskusi itu menurut aku masih bisa ditingkatkan lagi sih di Indonesia jadi kita nggak boleh takut buat nanya karena sebenarnya nggak ada pertanyaan yang bodoh gitu dan dosen tuh bisa salah juga gitu dan nggak apa-apa dosennya salah gitu dan mahasiswa lebih bener tuh ya nggak apa-apa gitu yang penting kan sama-sama belajar dan sama-sama eh, apa menghormati satu sama lain gitu tentu kan ada tata kramanya juga contohnya aku manggil prof aku yang udah bener-bener prof senior banget gitu ya pakai nama depan aja gitu walaupun aku tahu itu mungkin uncommon very uncommon ya di Indonesia nggak apa-apa cuma kayak budaya diskusinya itu sih kayak misalnya nih paling sering. Misalnya teman-teman bikin skripsi, terus dosennya tuh metodologinya itu gitu. Terus teman-teman tuh sebenarnya bingung kenapa ya metodologinya itu gitu. Tapi teman-teman akhirnya kayak ya udah nelen bulat-bulat aja karena ya gimana ya kan pembimbingnya maunya kayak gitu. Nah, itu tuh nggak ada di Oxford. Pasti harus di-challenge. Menurut kamu kenapa harus kayak gitu? Menurut kamu kalau kamu bisa ngasih alternatif kayak gimana? Nah, itu sih apa ya budaya berdiskusinya itu yang menurut aku sangat berbeda. Wah, ternyata banyak banget ya Kak perbedaannya, especially terkait yang siswa yang banyak bertanya, biasanya kalau di sini dianggapnya menyebalkan, entah itu sama guru maupun sama temen-temennya Kak. Pokoknya itu menyebalkan gitu. Ah, ternyata itu cuma budaya di sini teman-teman ya. Jadi buat kalian yang suka bertanya, nggak usah berkecil hati gitu ya. Nah, Hmm. Kak, karena di sini udah ngantri yang mau bertanya nih ya, Kak. Mungkin Hmm. kita bisa langsung buka sesi tanya jawab, tapi teman-teman karena keterbatasan waktu, mungkin tidak semua bisa kami jawab gitu. Hmm. Kak Fona jawab gitu ya. Mungkin kita kita lihat dulu teman-teman yang di sini yang udah raise hand dari tadi takut pegel. Silahkan untuk Kak Arif Hermawan. Silahkan dibuka mic-nya, Kak. Oke. Suara saya kedengaran, Kak. Siap, Iya, kedengeran. Oke, sebelumnya saya mau izin apakah diizinkan untuk bertanya 2 pertanyaan? Oke. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin bertanya, jadi sebelumnya terima kasih banget atas pertanyaan. Materinya cukup dan sangat menarik kait topik kuliah di luar negeri. Jadi pertanyaan pertama itu, eh, saya kan baca list kampus di LPDP dan ternyata di tahun ini ternyata ada list negara tujuan itu dari negara berkembang, itu dari Afrika Selatan. Dan itu menjadi salah satu tujuan LPDP. Nah, saya mempertimbangkan itu karena memang konsentrasi saya itu berkaitan dengan studi pembangunan. Nah, saya mikir ketika studi di negara berkembang, itu tuh akan punya relevansi atau kontekstual yang lebih cocok dengan Indonesia jika nantinya balik ke Indonesia. Nah, kira-kira Kak Forna mungkin ada saran nggak atau pandangan terkait itu? Karena memang paparan saya juga tuh masih cukup tinggi tentang kalau kuliah di luar negeri itu harus di negara maju, entah Eropa atau Amerika, seperti itu. Dan kemudian yang kedua, mungkin ini cukup teknis, boleh dijawab jika memang, mohon maaf jika terlalu personal, boleh tidak dijawab terkait living cost. Even kita mendapatkan beasiswa LPDP di luar negeri. Sebenarnya kan saya udah banyak baca juga terkait studi di Inggris, dan di Inggris itu termasuk biaya hidupnya sangat tinggi, dan ya intinya katanya masuk di kelas yang sangat tinggi banget gitu untuk biaya hidup di sana. Nah, kalau semisal akan lanjut S2,
kira-kira sebenarnya selain uang persiapan pendaftaran yang tadi kakak sampaikan, apakah kita perlu ada saving berapa gitu untuk misalkan nantinya ketika dapat beasiswa itu bisa hidup tenang gitu tabungan awal kita. Karena memang itu akan menjadi pertimbangan untuk kami misalkan yang habis lulus harus bekerja nabung dulu sebelum misalkan memutuskan lanjut S2. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Arif. Silahkan Kak Kona bisa langsung dijawab. Oke, sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan bagus banget ya, yang terkait dengan di Afrika Selatan, itu South Africa. Menurut aku kalau memang sejalan dengan apa yang kamu mau dan universitasnya juga oke, dan maksudnya kamu juga merasa bisa beradaptasi dengan lingkungan di negara tersebut, nggak apa-apa, go for it gitu. Dan aku yakin di universitas itu pasti, apalagi South Africa ya, South Africa tuh bisa dibilang salah satu negara paling maju lah di Afrika gitu kan. Jadi mereka juga pasti banyak sekali partners di negara lain. Di Oxford sendiri itu banyak banget teman-teman aku dari Afrika, dan biasanya dosen-dosenku pun mereka punya afiliasi di Afrika. Kalau contohnya kalau di kedokteran tuh ada Kenya Kemri Wellcome Trust. Jadi itu adalah salah satu institut riset di Kenya. Dan sebenarnya yang isi institut riset tersebut adalah orang. Oke, sebentar ya teman-teman. Mungkin karena koneksi, mohon ditunggu sebentar. Oke, teman-teman, sepertinya eh, oke, sudah kembali lagi Kak Kona. Halo Iya, Kak, iya, halo, iya, sorry ya tadi aku kayaknya koneksi internetnya. Oh it's iya, okay. iya, intinya kalau emang kamu juga bisa riset kayak di situ kerja sama risetnya sama siapa aja, terus pengajarnya dari mana, terus kesempatan untuk funding researchnya di mana, itu menurut aku oke banget buat tetap diperjuangkan gitu. Jadi jangan jangan karena oh ini negara berkembang gitu. Justru menurut aku banyak sekali pelajaran yang didapatkan ketika kita ada di lingkungan yang sebenarnya applicable dan relevan dengan kehidupan kita di Indonesia ini gitu. Terus yang kedua terkait living cost, iya benar, UK itu sangat mahal, terutama di Oxford dan di London. Cuma menurut aku kalau dari pengalamanku itu LPDP, contohnya LPDP ya, ada aku tahu juga sih beberapa beasiswa lain karena teman-teman aku hampir semuanya tuh pakai beasiswa. Jadi itu sebenarnya cukup untuk di kota tersebut. Jadi kan sebenarnya nggak perlu khawatir terkait dengan uang. Yang jelas untuk nabung itu, nabung yang buat di awal itu sih menurut aku itu penting karena dulu I wish aku tahu bahwa aku harus menyiapkan uang sebanyak itu untuk persiapan keberangkatan di awal, walaupun nanti akhirnya di-reimburse kan sama LPDP-nya gitu. Em, jadi sebagai referensi, misal sebulan tuh aku dikasih 1.800 dari 1.800 pound sterling dari LPDP. Karena Oxford itu memang kota yang cukup mahal. Jadi yang paling tinggi itu London. London tuh dikasih sekitar 1.900 apa uang sakunya dari LPDP. Oxford tuh 1.800 gitu. Karena ya itu balik lagi, bahkan untuk akomodasinya aja setengah uang saku itu buat akomodasi gitu. Jadi setengahnya lagi baru untuk kehidupan sehari-hari. Cuma menurut aku karena Oxford itu kecil kotanya, jadi sehari-hari kemana-mana aku pakai sepeda. Jadi aku nggak keluar tuh buat transportasi, kecuali kalau aku pergi ke luar kota Oxford ya, misal ke London atau ke tempat-tempat lain, itu ya ada transport cost-nya. Cuma yang baik lagi juga kenapa akhirnya aku bisa memasak karena kalau misalnya masak sih menurut aku itu sangat amat bisa menghemat ya, karena
kalau dibandingin sebenarnya sama harga-harga di Indonesia ini nggak beda jauh gitu loh. Misal contoh 1 kilo daging itu sekitar 12 pounds sterling. Dulu sih masih 20.000 ya. Kalau sekarang kan rupiah udah makin jelek ya. Dibandingin pound sterling. Misalnya let's say 20.000, berarti kan sekitar 240.000 ya. Mungkin more or less nggak bedanya tuh nggak yang 3 kali lipat atau 5 kali lipat dari biaya hidup kita di Indonesia atau misalnya di Jakarta, di Bogor, aku orang Bogor gitu. Jadi sebenarnya masih cukup banget dan aku masih bisa banget buat nabung sih selama selama kuliah. Jadi memang LPDP kan tidak memperbolehkan awardee-nya untuk bekerja ya, kecuali kerjaan yang berhubungan dengan research assistant gitu. Karena khawatirnya bisa mengganggu fokus akademis. Jadi pemberi beasiswa pun sudah menghitung kok kehidupan living cost-nya berapa, dan rata-rata tuh beasiswa lain juga sama kok, sekitar segituan, di biaya hidup, uang jajan saku per bulannya gitu. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya, insya Allah cukup gitu. Dengan catatan masak sih, kalau nggak masak mungkin agak agak berat ya gitu. Kalau kalau masaknya itu apakah setiap kali makan atau cuma beberapa hari setiap minggu aja, Kak Fona? Itu tergantung tergantung jadwal akademis gitu ya. Cuma enaknya juga waktu di Oxford itu juga ada perkumpulan pelajar Indonesia. Jadi kadang kami kami tuh sering banget kumpul-kumpul gitu. Nah, kalau kumpul-kumpul itu biasanya ibu-ibunya tuh pada masak. Nah, biasanya anak-anak kos ini bisa bawa Tupperware, terus kami bisa bisa naruh makanan buat kayak misal buat 3 hari ke depan gitu. Jadi aku sangat berhutang budi sama ibu-ibu yang ada di Oxford karena memberikan aku makan. Tapi kalau enggak, aku biasanya meal prepnya seminggu sekali sih. Seminggu sekali terus kayak ditaruh di kulkas gitu terus diangetin gitu. Alhamdulillah ternyata ada rezeki anak kos ya, Kak, di sana. Ada rezeki Anda. Oke, nah kita ambil dulu nih Kak pertanyaan di chat. Ini tuh aku summarize dari beberapa pertanyaan teman-teman gitu ya. Ini ada banyak banget yang nanyain terkait wawancara beasiswa. Kan Kak Fona tuh tadi udah ngejelasin bahwa pernah mengikuti beberapa beasiswa di proses seleksi wawancaranya. Nah, ada nggak sih Kak dari beberapa beasiswa itu yang pertanyaan yang paling sering keluar gitu? Hmm. Dan gimana Kakak cara jawabnya? Oke, sebenarnya sih balik lagi ya, kita harus memikir beasiswa itu sebagai investment dari si pemberi beasiswanya. Jadi yang aku selalu latih kalau aku mau wawancara adalah, kalau kita jadi pewawancaranya, kita maunya cari kandidat yang seperti apa sih gitu. Jadi mulai dari kita lihat dulu visi misi beasiswanya. Sebenarnya kandidat seperti apa yang mereka cari gitu ya. Contoh buat jurusanku di Oxford. Tadi kan aku sampaikan bahwa mereka memang visinya adalah mencetak pemimpin di bidang global health gitu kan. Berarti yang mereka sangat menekankan diversity dan leadership, terus juga public speaking gitu. Nah, jadi pada saat wawancara aku menceritakan bagaimana kualitas pengalaman leadershipku, misalnya aku ikut organisasi apa aja, terus udah gitu minatku ke arah mana gitu. Dan itu memang harus pinter-pinternya kita untuk mentailor, untuk menyesuaikan apa yang kita punya dengan tujuan kita si beasiswa itu gitu. Misalnya pada saat aku wawancara di Imperial College London, mereka waktu itu kan bahasnya tentang COVID misalnya. Terus eh, aku ceritakan juga berarti pengalaman aku sebagai medical student pada saat COVID itu apa apa aja yang aku lakukan. Terus kayak kenapa aku mau ikutan summer summer school ini gitu. Jadi intinya adalah kita harus tahu sebenarnya mereka tuh cari orang yang seperti apa sih. Nah, teman-teman nggak perlu bohong, tapi teman-teman bisa mem apa ya mencerita. It's the art of storytelling sih menurut aku. Jadi coba kalian refleksiin lagi, kira-kira dari diri kalian mana sih poin yang bisa kalian tonjolkan bahwa aku tuh sesuai loh sama yang kamu mau gitu. Ya kayak misalnya kita apa ya, jodoh-jodohan aja gitu. Kayak kita punya kualitas diri kita, terus si pemberi beasiswanya punya kriteria yang mereka mau. Berarti kan gimana kita berusaha untuk menampilkan diri kita itu supaya sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Tapi nggak boleh bohong ya gitu. Jadi kadang tuh kita nggak sadar kalau oh ternyata aku punya ya pengalaman itu gitu. Makanya itulah gunanya menurut aku juga banyak ngomong, banyak baca juga, dan mungkin bisa
lihat nih profil awardee sebelumnya. Kira-kira awardee sebelumnya tuh orang-orangnya seperti apa ya gitu. Apa sih yang mereka lakukan gitu? Apa apa sih yang mereka pengalaman-pengalaman mereka dan mungkin itu bisa ada juga di teman-teman gitu. Oke, Kak. Jadi tadi kalau di summarize itu yang paling penting adalah gimana cara kita untuk menjelaskan diri kita, menceritakan diri kita ya, Kak Fona ya. Betul. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Ini udah ada yang ngantri. Kak Muhammad Sultan, silahkan open mic. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya untuk bertanya. Aku izin perkenalan dulu, nama aku Sultan. Aku mahasiswa semester 8 jurusan Seni dan Desain, program studinya Pendidikan Seni Rupa. Eh, yang izin aku bertanya tentang ini masalah uh, riset kampus sih Kak. Kan sudah eh, linear dengan skripsiku. Aku juga Mm, alhamdulillah udah publish jurnal yang nantinya untuk kebutuhan portofolioku untuk aku ngajukan yang dimana aku ingin membahas sebuah riset tentang pendidikan seni untuk anak berkebutuhan khusus karena skripsiku itu. Nah, itu untuk pertanyaan pertama, gimana caranya kita untuk cari cross check kampus, jurusan, bahkan profesor yang sangat-sangat detail dan linear banget, Kak. Itu. mm, Selain kan tadi udah kasih tahu kalau kita carinya dari web gitu ya. Tapi kemudian mm, untuk kita sangat-sangat detail, linear banget untuk profesornya yang sering terpublish jurnal-jurnal yang terkait dengan jurnal kita itu siapa saja gitu dan di kampus mana aja gitu agar ya mungkin nanti akan memudahkan kita untuk master. Kemudian izin pertanyaan yang kedua Kak, ini masalah technical IELTS sih Kak. Eh, Jujur untuk emang untuk hunter beasiswa itu kan ya walaupun fully funded tapi kan kita juga modal nol mm, rupiah banget ya. mm, Kakaknya tadi udah nyampaikan apa costnya juga. Kemudian gimana sih Kak cara untuk prepare IELTS nih ya, belajar IELTS nih ya untuk anak yang benar-benar gimana ya, under cost banget lah nih. Kayak low budget banget lah ini. Itu gimana Kak ya? mm, Gitu sih Kak. mm. Terima kasih. Oke, Kak Fona silahkan langsung dijawab aja. Oke, buat pertanyaan pertama terkait ini ya, profesor gitu. Aku sebagai seorang perempuan, aku merasa walaupun kamu laki-laki tapi nggak boleh gender juga sih. Ini bukan masalah gender ya, ini soal keinginan. Jadi kalau kita udah mau sesuatu, kita pasti akan mencari sampai ke lubang-lubang terkecil gitu kan. Ada yang bilang kalau perempuan mau cari tahu sesuatu udah kayak FBI gitu kan. Nah, gunakanlah skill FBI itu untuk hal-hal yang bermanfaat teman-teman, termasuk mencari tentang beasiswa dan kampus. Yang aku lakukan waktu itu adalah, oke, aku buka websitenya, nah biasanya di website itu ada dong staf pengajarnya, course directornya, ya kan? Nah, setelah itu aku lihat course directornya. Nah, biasanya pasti ada profil mereka, entah itu di Google Scholar atau bahkan di website universitas itu sendiri. Terus aku lihat satu-satu, mereka tuh penelitiannya tentang apa ya, gitu. Nah, atau mungkin kalau kamu udah pernah publish jurnal, otomatis kamu juga mensitasi publikasi orang lain kan. Nah, kamu bisa mulai dari situ. Kamu lihat itu dari universitas mana. Terus habis dari universitas mana, dia afiliasinya ke departemen apa gitu. Jadi emang harus apa ya, harus rajin-rajin ngekepoin gitu sih yang aku rasakan. Terus habis itu misalnya kamu bisa cari nama course director kamu di Google atau di jurnal database. Kalau di kedokteran kami ada namanya PubMed. Aku kurang tahu kalau misalnya di seni rupa gimana, tapi as simple as Google Scholar sih menurut aku, itu kan langsung muncul tuh semuanya publikasi-publikasi mereka kayak gitu. Jadi bisa dimulai dari situ sih. Dari pertama cari kampusnya, terus cari jurusannya, cari course directornya, entah entah course directornya atau misalnya ada staf pengajar lainnya. Terus kamu lihat portofolio mereka tuh mereka tentang apa. Nah, menurut aku juga sebenarnya terkait dengan misal studi yang linear gitu ya. Itu nggak mesti studi yang linear, Kak. Kita tuh bisa mempropos itu sebagai salah satu alternatif karena menurut aku pada saat nanti kita belajar di S2 gitu ya atau mungkin ada yang S3 juga, itu tuh
ide penelitian kita bisa akan berubah lagi sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu. Karena kalau misalnya emang ide kita udah perfect, ya ngapain kita sekolah lagi gak sih? Kayak ya udah jalanin aja penelitian tersebut gitu. Jadi menurut aku eh apa ya? Kalau misalnya ternyata oh nggak ada yang linear banget, nggak apa-apa. Kalian sebutnya itu sebagai minat kalian. Kalian minatnya di mana? Terus cari kira-kira ada nggak sih profesor yang bisa mendukung minat itu walaupun nggak exactly sama gitu. Itu sih. Terus yang kedua tadi terkait dengan Kosia. Ini agak gimana ya, agak tricky ya sebenarnya memang. Cuma menurut aku mungkin bisa dimulai dari kalian identifikasi juga kalian skillnya apa. Karena ya kalau mempersiapkan kos berarti kan ada budgeting ya. Terus budgeting itu kan bisa dari mana aja, bisa misal dari uang saku atau misal kalian bisa apa meningkatkan skill kalian supaya kalian bisa punya keterampilan dan akhirnya bisa menghasilkan uang dari situ, itu juga bisa gitu. Terus menurut aku apa nggak perlu buru-buru IELTS sih. Jadi aku mendingan yakin dulu udah bisa IELTS karena nauzubillah min zalik apa nilai IELTS-nya kurang, jangan sampai kita harus retake IELTS lagi karena akan lebih mahal kan gitu. Jadi persiapin dengan baik. Menurut aku mungkin idealnya persiapan IELTS itu sekitar 3 bulan karena kalau terlalu lama juga kadang kitanya jadi nggak fokus gitu. Jadi kayak 3 bulan itu waktu yang cukup sih sebenarnya untuk drill soal IELTS gitu. Terus dari situ nanti daftar IELTS-nya gitu. Mohon maaf ya kayak kurang menjawab gitu, tapi intinya adalah kalau kalau soal yang cost-nya nambah, berarti kan kita harus mencari income lain. Income lain itu bisa dari kita misalnya ningkatin skill intinya gitu. Misalnya kamu ada apa jurusan seni rupa ya tadi gitu. Misal mungkin kamu bisa belajar desain terus jadi mencari tambahan income dari skill desain kamu, misalnya kayak gitu. Atau kamu ngajar atau kamu bekerja yang ada kayak cari sampingan gitu. Itu sih. Oke, itu udah sangat menjawab banget Kak Fona. Thank you so much gitu ya. Nah, kemudian Kak ini kita ada yang bertanya teman-teman melalui chat. Jadi ini dari Kak Dea. Jadi Kak Dea ini sekarang lagi S1, kemudian berminat S2-nya di UK di University of Edinburgh gitu ya. Nah, yang ditanyakan oleh Kak Dea adalah ketika Kak Fona balik ke masa-masa menjadi mahasiswa S1 dengan semua informasi yang Kakak punya sekarang, apa do's and don'ts yang akan kakak lakukan untuk mencapai ini semua? Dan ada nggak sih tantangan yang bikin kakak tuh pengen nyerah karena rasanya terlalu sulit? Dan gimana kakak ngadepinnya? Oke. Waktu aku mahasiswa S1, sebenarnya aku tuh adalah orang yang cukup mudah bosan kalau dengan rutinitas gitu. Jadi kalau aku ingat lagi ke belakang, dulu tuh eh, kalau kuliah kedokteranku tuh kan lama ya, 6 tahun. Terus habis itu kami tuh 3 minggu sekali tuh ujian, ujian terus per blok. Jadi ganti modul ujian kayak gitu terus. Nah aku tuh ada masa dimana aku merasa tuh aku mempertanyakan gitu loh, kok aku merasa bosen ya, monoton ya ini semua. Nah itu yang membuat aku mikir gimana ya caranya aku bisa produktif, aku bisa jalan-jalan karena aku suka jalan-jalan, tapi tuh juga tetap bermanfaat gitu. Jadi itulah awal kenapa akhirnya aku mulai cari lomba-lomba ilmiah gitu. Jadi waktu itu misalnya aku ada kompetisi di FK di Sumatera Barat gitu. Terus aku ngirim esai aku, terus weekendnya tuh aku ke sana buat lomba. Tapi aku seneng karena tujuan aku jalan-jalannya sebenarnya bukan bukan lombanya bonus aja gitu. Nah, itu juga yang sama halnya ketika aku akhirnya ke Belanda. Karena waktu itu aku mau masuk koas, tapi aku merasa aku tuh monoton gitu hidupnya kayak aku ujian terus udah ujian selesai belajar lagi buat ujian lagi gitu. Aku tuh jadi mempertanyakan sebenarnya aku tuh mau jadi dokter kenapa ya gitu. Nah, jadi yang aku lakukan walaupun ini ya sebenarnya keputusan yang cukup berat teman-teman. Mungkin ngelihatnya oh keren nih ke Belanda gitu ya. Tapi sebenarnya itu aku cuti 1 semester. Jadi aku telat lulus daripada teman-teman aku. Jadi teman-teman aku udah lulus duluan, aku tuh telat 1 semester karena aku 1 semesternya dipakai ke Belanda itu. Tapi itu adalah turning point yang menurut aku sih sangat besar ya di hidup aku karena itu
memaparkan aku bahwa oh ternyata jadi dokter tuh nggak cuma jadi dokter yang praktek aja gitu. Jadi sebenarnya do and don'ts-nya balik lagi ke pertanyaannya, eh, aku rasa yang yang penting adalah kita harus memproses juga emosi kita gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerasa jenuh, kita dokumentasiin. Kalau aku tuh punya blog yang emang aku suka baca dan suka nulis. Jadi kalau misalnya aku bosan atau apa tuh aku nulis gitu. Sebenarnya nggak kalian bisa nulis di notes. Intinya adalah kalian punya waktu untuk memproses keresahan kalian gitu. Jadi dengan kalian banyak refleksi diri, sebenarnya kalian juga jadi bisa mengenal diri kalian sendiri kan. Dan kalian tuh maunya sebenarnya apa gitu. Dan dari keresahan itu muncul jadi apa ya? Kadang kita tuh capek, tapi sebenarnya kita nggak tahu apa yang bikin kita capek gitu kan. Nah, Kak, menurut aku menulis itu sangat membantu kita untuk memproses emosi itu gitu. Selain menulis mungkin kalian bisa cerita ke teman atau kalian bisa kayak record video kalian ngomong sendiri gitu. At least kalian tuh punya waktu buat melepaskan emosi kalian gitu. Itu sih. Terus tantangan yang hampir bikin aku menyerah tentu banyak ya dan di fase-fase kehidupan tuh pasti beda-beda. Maksudnya waktu aku S1 pasti beda sama waktu aku koas gitu. Waktu aku koas beda sama waktu aku misalnya udah jadi dokter umum gitu. Yang jelas kadang mungkin tantangannya adalah terutama setelah lulus ini ya, kadang aku juga merasa bahwa eh, aduh aku tuh kemarin ke Oxford sebenarnya ada gunanya nggak ya gitu. Itu tuh kadang masih ada perasaan seperti itu bahkan setelah aku lulus ya. Karena yang apa aku tuh be honest teman-teman kuliah 1 tahun itu banyak belajar juga, tapi at the same time itu tuh terlalu cepat sebenarnya untuk kita bisa mengubah dunia. Jadi maksudnya sebelum aku ke Oxford dulu aku tuh punya rencananya banyak banget gitu kan kayak oh aku kalau udah masuk Oxford kalau aku udah lulus aku mau ngelakuin A B C D E gitu. Tapi the truth is after graduation aku merasa bahwa 1 tahun itu nggak cukup untuk kita mengubah dunia dan kita emang nggak bisa mengubah dunia ini gitu. Jadi yang jelas apa ya, kontribusinya tuh kita harus memaknai lagi sih ya. Kontribusi kita tuh nggak mesti hal-hal yang besar, tapi apa yang bisa kita lakukan sebaik mungkin di peran kita sekarang gitu. Itu sih tantangannya menurut aku karena em, apa ya nggak ada yang bisa memprediksi masa depan gitu kan, nggak ada yang kayak aku setelah lulus aku banyak daftar ke berbagai pekerjaan dan ditolak juga gitu. Waktu itu aku adalah pikiran kayak, duh aku udah lulus dari Oxford udah capek-capek kuliah, udah capek-capek dapat beasiswa, tetap aja dapat kerja tuh susah gitu ternyata. Dan it's the hard truth to swallow gitu. Kalau ternyata emang nggak lantas kita lulus dari universitas yang katanya salah satu terbaik di dunia, terus kayak pekerjaan langsung datang gitu aja, kita bisa melakukan apa yang kita mau, itu tuh nggak langsung seperti itu gitu. Tapi balik lagi, kalau emang niat kita untuk jangka panjang, kita tahu apa yang mau kita lakukan, sebenarnya ya udah tetap dijalanin aja karena balik lagi kalau S2 tuh cuma tools aja untuk mencapai tujuan itu. S2 tuh bukan it's not the goal gitu. Bukan akhirnya aku udah jadi anak Oxford terus udah gitu. Mimpiku tercapai gitu kan enggak, mimpiku adalah hal lain lagi dan aku yakin setiap kita mencapai satu mimpi itu akan mengantarkan ke mimpi-mimpi yang lain gitu. Jadi ya udah semangat terus. Kalau belum berhasil nggak apa-apa, masih ada hari esok, kita coba lagi besok gitu. Oke, wah, ternyata di setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada risikonya ya, Kak. Dan Betul. kalau teman-teman itu lagi ngerasa mau menyerah, harus selalu ingat mimpi teman-teman, cita-cita teman-teman, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini udah ada yang ngantri untuk open mic, Kak, dari Naomi. Silahkan, Naomi, dibuka mic-nya. Halo Kak Fona. Perkenalkan saya Naomi. Sebelumnya terima kasih banyak atas sharingnya ya. Itu sangat-sangat berguna bagi aku yang mau eh, udah suka-suka banget nih, kepingin banget kuliah di luar negeri. Jadi itu pertanyaannya dalam menulis esai ke Oxford itu bagaimana cara agar esai itu terlihatnya biar kita tuh esainya tuh terlihat stand out, jadi itu menonjol dan nggak biasa aja gitu esainya. Kan biasanya tuh ada kan yang esainya biasa aja jadinya di skip gitu sama
apanya komitinya seleksinya itu. Dan sebagai awardee, bagaimana kakak menghadapi tekanan akademis di Oxford? Apakah lingkungan di sana itu merangkul, saling merangkul, atau tuh kompetitif? Jadinya tuh harus benar-benar gimana gitu ya? Saya belum jelasinnya. Itu aja sih. Asik. Oke, Novi, thank you so much. Silahkan Kak Fanda langsung dijawab. Oke, buat stand out ya. Jadi menurut aku sih pertama balik lagi ke yang tadi ya. Satu niat, dua kita harus cari tahu apa yang mereka mau gitu. Jadi baca tujuan visi misi jurusannya tuh apa gitu. Contohnya gini, waktu aku kan keterima di dua jurusan di Oxford sebenarnya. Satu International Health and Tropical Medicine, satu lagi Translational Health Science. Nah, dua jurusan ini punya tujuan modul yang beda-beda. Jadi kita tuh nggak bisa bikin personal statement one size fits all gitu. Jadi kayak satu personal statement buat banyak univ gitu. Makanya teman-teman harus riset dengan baik. Kalian mau daftarnya di univ mana aja gitu. Mungkin sekarang banyak ya kayak, keren nih dia diterima di 17 universitas di luar negeri gitu. Nah sebenarnya targetnya tuh jangan berapa banyak yang kalian mau diterima, tapi pastiin yang kalian daftar adalah yang benar-benar kalian mau gitu. Karena dengan seperti itu kalian bisa mempersonalize personal statement-nya sesuai dengan apa yang mereka mau dan sesuai dengan sesuai dengan kualitas diri kalian. Itu pertama. Yang kedua sebenarnya apa ya, yang stand out itu menurut aku kita juga bukan hanya ingin belajar dari mereka. Contohnya gini, misal kan pasti kalau di personal statement itu kenapa kamu mau masuk Oxford gitu kan. Nanti pasti akan bilang misalnya, oh di Oxford ini ada profesor ini atau ada topik penelitian ini yang saya mau. Nah, kalau yang aku pelajari dari teman-temanku yang diterima di Oxford, khususnya di jurusanku adalah kami juga menuliskan kira-kira apa yang kita bisa kontribusikan ke Oxford, kita bisa kontribusikan ke jurusan kita tersebut. Kita, maksudnya profil kita bisa berkontribusi apa nih ke jurusan kita tersebut. Contohnya, jurusanku balik lagi kesehatan di negara-negara berkembang gitu ya, misalnya. Nah, aku jelasin beberapa pengalamanku sebelumnya, misal ikut acara Global Health, atau aku punya pengalaman leadership gitu. Terus aku bisa bilang bahwa aku tuh datang dari Indonesia. Indonesia negara keempat paling banyak populasinya di dunia, tapi kami tuh sangat diverse. Kita negara kepulauan misalnya kayak gitu. Jadi aku bisa memberikan perspektif aku sebagai seorang dokter dan juga seseorang yang suka di bidang penelitian dan punya pengalaman langsung memberikan pelayanan kesehatan di konteks Indonesia gitu. Jadi dengan begitu aku bisa memberikan perspektif unik tentang bagaimana sih pelayanan kesehatan di sebuah negara kepulauan yang paling besar di dunia. Kita kan emang negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi yang sangat banyak gitu. Contohnya seperti itu. Jadi teman-teman juga harus bisa uh, bisa nunjukin kalian tuh bisa contribute apa to the cohort, to the course itself gitu dengan kualitas kalian. Jadi bukan hanya kalian ngambil dari apa yang maksudnya dari jurusan tersebut, tapi kalian bisa contribute apa ke jurusan tersebut gitu. Jadi kayak kenapa kamu harus memilih aku gitu, karena nggak ada lagi orang dokter dari Indonesia gitu. Kayak pokoknya harus mengagumkan diri sendiri tapi in a good way ya gitu. Terus yang kedua tadi tentang apa ya, aku lingkungan kompetitif atau merangkul. Tadi aku ber-19 satu kelas dan kami tuh deket banget yang beneran udah jadi bestie banget. Jadi kami tahu kalau akademis di Oxford tuh sangat susah dan semua orang struggling. Teman-teman aku itu kebanyakan memang dari dunia kesehatan ya. Uh, Mayoritas dokter juga gitu ya. Dan rata-rata umurnya lebih tua dari aku. Aku adalah orang kedua termuda di kelas dari 19 orang itu. Nah, terus kami itu kami sangat dekat dan sangat suportif juga. Jadi kalau waktu ujian, jadi gini, di Oxford itu
ujian apa soal-soal ujian itu dipublikasikan di website universitas. Jadi kita tuh sebenarnya bisa latihan dari soal-soal yang sebelumnya dengan harapan kita tahu ekspektasi penguji itu seperti apa gitu. Nah, yang kami lakukan bahkan waktu itu kami tuh tiap sebelum ujian tuh kami Zoom tiap hari malam-malam kayak 2 jam bahas soal bareng-bareng dan itu tuh dibagi, oh Fona kebagian soal tahun 2020, temen aku yang lain kebagian soal 2021 gitu. Terus kami presentasiin, terus kami diskusi hasilnya kayak gimana. Jadi kalau misalnya ditanya kompetitif atau enggak sama sekali karena kami tahu di Oxford tuh nggak ada ranking-rankingan kayak di kita. Mungkin kalau di kita kan ada ranking tertinggi apa gitu. Di situ tuh nggak ada. Jadi emang tujuannya ya kita mau lulusnya bareng-bareng gitu. Jadi sama sekali nggak kompetitif. Tapi mereka sangat apa ya? Menurut aku sangat kritis. Jadi aku banyak belajar banget dari teman-teman aku selama di kelas. Jadi yang tadi aku bilang proses diskusinya itu sangat hidup gitu. Jadi kalau kita nanya di kelas tuh bukan berarti kita ngejatuhin teman kita. Kita emang genuinely curious aja dan no hard feeling gitu loh kalau emang kami berdiskusi di kelas dan ternyata berargumen ya habis kelas selesai ya udah nggak perlu dibawa hati gitu nggak jadi ngambek-ngambekan gitu sih. Sih, ternyata lingkungan di sana kayaknya nggak sesep itu ya, Kak. Malah mereka merangkul gitu ya. Mm-mm. Oke, nah Kak, karena keterbatasan waktu, mungkin kita ambil satu pertanyaan ya Kak, satu pertanyaan lagi. Di sini dari chat ya, ini dari Kanita. Katanya, Kak, apakah kita bisa mendapatkan funding jika ingin mengambil summer course di negara Eropa, seperti Kakak misalnya di Imperial College of London? Dan kalau misalnya self funding kira-kira harus menyiapkan berapa? Seperti Mm. itu Kak. Oke, mungkin ini sangat spesifik karena backgroundku kedokteran, jadi mungkin hanya applicable ke teman-teman yang mahasiswa kedokteran. Karena aku jujur aku nggak tahu juga ya kalau kalau opportunities lain di luar bidangku gitu. Cuma kalau yang Imperial College London itu waktu itu ada beasiswanya, jadi summer school-nya tuh biasanya ngasih untuk 2 orang gitu. Terus kalau buat mahasiswa FK tuh di Oxford juga ada namanya elective khusus mahasiswa kedokteran itu free, jadi nggak dipungut biaya untuk ikut. Jadi kita bisa ke teaching hospitalnya Oxford, ke rumah sakit pendidikannya Oxford dan ikut belajar di sana itu free, tapi memang nggak mengcover biaya hidup dan biaya pesawat, yang mana itu harus dari diri kita sendiri gitu ya. Mungkin saran aku teman-teman bisa cari di Google kayak summer school opportunity for medical student atau for education student atau environment student apapun itu. Terus cari peluang beasiswanya gitu karena sebenarnya aku yakin sih sebenarnya banyak. Cuma balik lagi apakah ada paparannya atau enggak. Cuma kalau buat yang teman-teman FK mungkin yang aku bisa sharing itu Imperial College London biasanya tiap tahun mereka buka summer school biasanya di Juli itu ada beasiswa fully fundednya. Jadi tuition fee-nya di cover tapi setauku memang biaya akomodasinya enggak gitu. Jadi biasanya kalau summer school tuh kayak gitu sih. Jadi tuition fee-nya di cover tapi untuk biaya sehari-harinya enggak, yang mana sebenarnya kan enggak murah juga gitu ya. Gitu. Gitu. Oke, Soge terbentuk ya, Kak Kanita. Nah, Kak, mungkin ini pertanyaan bukan pertanyaan sih, lebih ke ada gak sih pesan-pesan untuk teman-teman nih karena aku percaya bahwa teman-teman di sini pasti ada yang masih ngerasa bahwa dirinya itu belum cukup layak untuk bisa mendaftar beasiswa atau daftar universitas ke luar negeri. Ada nggak Kak pesan-pesan untuk teman-teman yang masih merasa seperti itu? Oke, mungkin menurut aku yang pertama kita harus punya data objektif dulu sebenarnya kayak kenapa sih kita nggak merasa layak gitu. Jadi yang aku saranin teman-teman, oke, kalian mau misal dapat beasiswa LPDP gitu ya misal. Oke, kalian lihat visi misi LPDP, terus kayak tujuannya LPDP itu apa. Terus kalian tanya ke diri kalian sendiri, sebenarnya kalian udah punya pengalaman gak ya untuk mencapai apa yang LPDP cari misalnya. Atau misal kalau hal-hal teknikal ya IELTS gitu. Em, Sekarang kan sebenarnya juga udah mulai banyak ya
apa kayak simulator IELTS misalnya. Kalian coba aja exercise dari situ kalian bisa tahu sebenarnya dan sekaligus mengukur diri kalian sebenarnya kalian udah siap atau belum. Karena kalau kita ngerasa aduh gue nggak siap, aduh gue nggak siap gitu, tapi tanpa ada objectively kita emang siap atau belum, kita nggak punya checklistnya, kita nggak punya indikatornya, ya kita nggak akan pernah ngerasa siap gitu. Dan bahkan setelah kita mempersiapkan pun pasti kita belum nggak akan selalu ngerasa siap. Aku juga ngerasanya dulu gitu kayak motivation letterku masih jelek gitu. Tapi yang jelas menurut aku yang paling penting juga kita harus nentuin deadline gitu. Dengan teman-teman cari tahu infonya, kalian ngeset deadline. Dengan itu kalian ada motivasi juga buat seenggaknya aku ngumpulin berkasnya dulu deh sampai deadline-nya ini gitu. Terus ya udah coba lagi aja dan balik lagi sebenarnya kan nggak ada ya, nggak ada batasan berapa kali kalian daftar LPDP tuh nggak ada. Aku tahu ada awardee yang sampai 7 kali nyoba, 8 kali nyoba gitu. Ada yang cuma sekali juga ada, memang ada gitu. Tapi pada akhirnya kalau memang kalian adalah orang yang dicari oleh beasiswa dan universitas itu kalian akan tetap dapat gitu. Tapi ya itu harus mulai dulu sih. Kalau nggak mulai kita nggak akan tahu sebenarnya kok apa yang kita punya tuh sebenarnya udah cukup atau belum gitu. Modal kita tuh seperti apa gitu. Terus yang paling kerasa juga di aku adalah cari teman berjuang gitu. Cari teman berjuang itu penting banget. Kan waktu itu aku daftar sama temen aku, dia sekarang udah lulus dari Harvard Medical School. Kami sama-sama anak FK waktu itu, terus kami ya udah kami bener-bener tiap hari kayak, gimana motivation letternya? Gimana udah tes IELTS belum? Udah tes TOEFL-nya belum gitu. Terus kami saling wawancara satu sama lain gitu. Jadi makanya memang kalau kita mau cari temen yang suportif, kita juga harus suportif sama teman kita gitu. Karena kan mungkin ada yang, aduh gue terlalu minder gitu. Enggak, kamu nggak boleh minder, kamu harus pede. Ini adalah waktunya kamu pede. Ini adalah waktunya kamu jadi NPD di depan pewawancara itu, supaya mereka mau nerima kamu gitu. Kamu harus menjual diri kamu gitu. Nggak apa-apa. Kalau NPD di lingkungan biasa aja tanpa ada goalnya itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya NPD di depan pemberi beasiswa ya nggak apa-apa, supaya mereka yakin buat investasi ke kamu gitu. Itu sih, jadi waktu itu aku sesederhana kayak ya udah nanya aja ke teman-teman deket aku, gue pengen S2 nih gitu, ada nggak ya yang mau S2 juga gitu. Nanti kalian akan menyadari bahwa ternyata mimpi kalian tuh nggak seaneh itu kok. Ada juga orang yang punya mimpi bareng sama kalian. Contohnya mungkin di forum ini kalian bisa temenan sama-sama kenalan gitu di chat gitu. Hey, aku anak jurusan ini, ada yang jurusan ini juga nggak, mau ke luar negeri juga nggak, ayo kita saling jadi buddy yuk, study buddy gitu. Jadi kita nyiapinnya bareng-bareng. Kalau gitu kan kayak jadi lebih nggak sendirian gitu ya. Mungkin itu sih. Oke, ternyata NPD itu ada manfaatnya juga ya Kak Mona. Hmm. Terutama di persiapan beasiswa ini. Nah, Kak, sayangnya karena waktunya sudah habis, teman-teman, kita harus mengakhiri sesi Q&A kita hari ini. Terima kasih Kak Fona untuk semua jawabannya. Dalam banget, daging banget ya. Dan aku juga yakin teman-teman di sini sangat-sangat terbantu oleh Kak Fona. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah aktif bertanya, gitu ya. Nah, tapi Kak Fona, teman-teman sebelum kita tutup, untuk menyimpan momen, kita akan ada sesi foto terlebih dahulu. Mungkin bukan sesi foto ya, karena ini online, jadi sesi screenshot. Jadi teman-teman silakan open kameranya dulu, kemudian nanti kita akan foto bersama. Ya, mungkin nanti bisa teman-teman upload di SG, kemudian tag IG English Banua dan juga tag IG-nya Kak Fona. Ya, siapa tahu di repost sama Kak Fona ya. Kapan lagi loh di repost sama Kak Fana? Ayo teman-teman silahkan. Oke, karena ini ada 5 slides, Masya Allah ada 125 orang. Tadi aku sempat lihat juga Kak, ada sampai 160 orang. Masya Allah, keren banget ya anak-anak muda Indonesia ini. Oke, sepertinya sudah siap. Kita mulai, jadi kita akan 5 kali screenshot, slide-slide 1 sampai 5. Kita mulai dulu dari slide pertama, teman-teman. Siap-siap, 1, 2. Tolong jangan ada yang kasih reaction dulu ya, karena akan muncul. Oke, slide 1, 2, 3. Oke, kemudian slide kedua, teman-teman. 1, 2, 3. Kemudian slide ketiga. 1, 2, 3.
Slide keempat, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, ini slide terakhir, slide kelima. Satu, dua, tiga. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Oke, mungkin tadi ada reminder sekali lagi, IG-nya Kak Fona apa Kak tadi? Boleh Fona Kak? Corina. Fona Corina, namaku aja Fona Corina. Oke, Fona Corina itu ya, teman-teman, seperti itu. Oh iya, sebelum teman-teman keluar dari ruang Zoom ini, ada info penting terkait sertifikat. Jadi buat teman-teman yang ingin mengklaim sertifikat, silakan nanti mengisi link yang akan segera kami share di WhatsApp group. Dan untuk teman-teman yang belum gabung di WhatsApp group kami, itu linknya ada di bio Instagram kami dan juga di chat Zoom yang ini, gitu ya. Dan juga teman-teman Kak Fona kami ucapkan terima kasih ya. Kemudian juga terima kasih atas dukungannya kepada para kolaborator kami, yaitu Forum Maju Bersama OSIS, Gas Belajar ID, dan juga Ibnu Sina Foundation ya. So, akhir kata, aku Melva mewakili seluruh tim English Benua dan juga Kak Fona. Terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman semua. Semoga kita bisa bertemu di webinar lainnya. Bye semuanya. Terima kasih Kak Makasih Fona. banyak ya teman-teman semua pertanyaannya. Maaf nggak bisa Iya. semuanya kejawab. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya, teman-teman.